Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami akan memuji, menyembah Engkau. Mari Roh Kudus Engkau memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu kembali dalam bentuk merenungkan firman Tuhan. Sebab merenungkan firman Tuhan itu amat penting sekali, saudara. Lebih penting daripada segala-galanya. Oleh sebab itu, mari sebelum kita merenungkan, kita doa mohon pimpinan Tuhan ya. Tuhan, mohon pimpinan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan. Tanpa pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami tidak mampu untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, berilah kami hati yang tenang, supaya Roh Kudus berkenan menjelaskannya, sehingga kehidupan rohani kami menjadi hidup, dan kami tidak lagi hidup untuk dunia, tetapi hidup untuk hal-hal yang bersifat rohani, dan yang bersifat rohani yang memperkenankan hati Tuhan itu untuk mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin menyampaikan sebuah renungan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 49 ayat 2 sampai 4 ya. Saudara perhatikan betul-betul ayat ini bagus sekali ya. Mazmur 49 ayat 2 sampai 4 ya. Coba saya bacakan, saudara perhatikan supaya saudara mendapatkan berkat rohani ya. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah. Ya, saudara perhatikan kata, dengarlah. Hei bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telingamu. Hei semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Nah, mari saya coba akan jelaskan ya saudara. Ayat 2 dikatakan, dengarlah. Hei bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga. Hei semua penduduk dunia, tidak ada satu yang tidak dianjurkan. Semua, Tuhan bilang, dengarlah. Kata dengarlah itu menjelaskan bahwa
waktu Allah menciptakan manusia itu, Allah memberi telinga untuk mendengar. Dan telinga untuk mendengar supaya apa yang terjadi di dalam dunia ini kita bisa dengar. Mungkin suara angin menderu, ya, mungkin suara halilintar, mungkin suara burung berkicau, atau yang lain-lainnya. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan telinga untuk mendengar. Tetapi saudara-saudara, secara khusus, ya, secara khusus kata dengarlah, ini Allah bukan berbicara secara umum, tetapi secara khusus. Allah berbicara secara khusus. Dikatakan, dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telingamu, hai semua penduduk dunia. Dengar, pasanglah telingamu. Ini satu kata secara khusus. Bukan seperti begini. Loh, dengar, ada halilintar. Bukan. Tetapi kata-kata ini khusus. Yaitu, dengarlah. Artinya mendengar akan firman Tuhan. Banyak orang berkata begini, saya sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah saya dengar. Waktu pendeta berkhotbah, saya dengarkan. Tetapi saudara, kita perhatikan betul-betul. Dengar itu bukan hanya cukup didengar. Tetapi kata dengarlah itu, dengar. Tetapi masukkan dalam hati dan lakukan di dalam kehidupan. Ya. Kata dengar itu berarti firman Tuhan itu masuk di dalam hati dan lakukan di dalam perbuatan. Ya. Jadi dengar itu bukan cuma, ya saya dengarkan, nanti keluar gereja sudah lupa. Ya, itu bukan dengar seperti yang Tuhan kehendaki. Dengarkanlah supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati dan dilakukan di dalam kehidupan. Apa yang harus didengarkan? Saya meloncat ya saudara-saudara, ayat yang keempat dikatakan, mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Jadi waktu saudara mendengar, artinya firman Tuhan itu masuk dalam hati, lalu dikatakan mulutku akan mengucapkan hikmat. Dari hati lantas keluar dari mulut kata-kata hikmat. Jadi saudara-saudara, tadinya kita mendengar firman hikmat masuk dalam hati, lalu dari hati kita keluarkan dalam mulut kita tentang hikmat. Nah,
saudara-saudara, sampai di sini kita lantas berpikir begini. Seringkali firman Tuhan itu kita dengar, kita masukkan dalam hati. Tetapi untuk mengungkapkan di dalam kata-kata itu seringkali lain. Upama Tuhan berkata, jujur. Hati kita terima kata-kata jujur. Mungkin kita lantas ucapkan di dalam kata, saya harus jujur. Tetapi saudara-saudara, jujur itu bukan hanya di dalam kata-kata. Kata-kata bilang jujur, tapi perbuatannya tidak jujur, ya percuma. Ya, artinya dengar firman Tuhan tentang jujur, ya. Terus dalam kata-kata itu, menceritakan tentang saya ini jujur, gini-gini. Tapi perbuatan kita tidak jujur. Itu juga tidak betul, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kata dengar itu, saudara, ya, kata dengar itu harus kita artikan, ya, harus kita artikan. Kita terima dalam hati, lantas kita ungkapkan dalam kata-kata, tetapi kita lakukan di dalam perbuatan. Jadi kata-kata dengar yang dimaksudkan dengar itu maksudnya, jadi bukan dengar itu maksudnya masuk dalam hati, bukan. Dengar itu dengan cara masuk dalam hati, keluar dalam kata-kata, terwujud di dalam perbuatan. Itu kata dengar. Kalau kita baca selanjutnya, ya saudara-saudara, itu adalah wujud. Kalau kita teruskan, itu adalah wujud daripada mendengar. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita lantas belajar, ya. Kita ke gereja mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kita dengar. Lalu kita ini harus tutur kata kita itu seperti firman Tuhan. Upamanya Tuhan, tadi firman Tuhan berbicara tentang kasih. Ya. Kita dengar. Lantas dalam tutur kata kita ini kita berkata, kita harus mengasihi loh. Sebab Tuhan berfirman supaya kita ini saling mengasihi. Ya. Tetapi itu belum cukup. Harus dilengkapi dengan diwujudkan dengan perbuatan kasih. Sekarang kita dengar, Tuhan tuh maha kasih loh. Aku harus mengasihi. Lantas kita ucapkan kata-kata kasih. Tetapi perbuatan kita tidak ada kasih. Sering saya memberi contoh sederhana. Atau sederhana. Upamanya. Ini sederhana. Ada orang minta-minta. Ya, minta-minta.
Tuhan mengajarkan kita kasih. Sebab kita diberkati oleh Tuhan kasih. Lantas kita ini dalam tutur kata itu berbicara tentang kasih. Tetapi kita ketemu orang minta-minta. Sikap kita menjadi lain. Mungkin sikap kita berkata, walah masih muda, isih kuat, minta-minta, tak cocok. Lantas saudara tidak mau kasih. Saudara, itu namanya tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bahasa Ibrani disebut tidak ada tumah. Lantas diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dikatakan tidak ada integrity. Tumah atau integrity itu maksudnya dalam hati, keluar dalam kata-kata, dan diwujudkan di dalam perbuatan. Begitu juga dengar. Dengar itu diterima di dalam hati, lalu diwujudkan ke dalam kata-kata dan dilengkapi dengan perbuatan. Lah kita ini berbicara tentang kasih, tapi hidup kita tidak ada kasih. Itu berarti kita ini tidak mendengar firman Tuhan. Ya, hati-hati loh saudara-saudara. Untuk itu kita ini banyak doa. Ya, supaya kita ini dengan doa itu kehidupan rohani kita itu tambah kuat, tambah maju, tambah berkembang. Dan kata-kata kasih itu bukan di dalam kata-kata, tetapi diwujudkan dalam perbuatan. Itu di sini dikatakan, dengarlah, hei bangsa-bangsa. Tadi dikatakan, dengarlah, hei bangsa-bangsa sekalian. Ya, pasanglah telingamu, hei semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Jadi sekarang kita ngerti, kalau firman Tuhan bilang dengarlah, itu berarti kita dengar, kita ucapkan, dan kita lakukan dalam perbuatan kita, ya saudara. Nah, karena waktunya dan kalau dilanjutkan ya bisa saja, cuma saudara sing penting walaupun singkat, tetapi saudara bisa terima kata-kata dengar. Kalau Tuhan bilang dengarlah, itu berarti hati kita mendengar, tutur kata kita melakukan apa yang kita dengar, tetapi harus perbuatan kita nyata tentang apa yang kita dengar. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Mari kita akhiri dengan sebuah doa. Ya, Tuhan, Roh Kudus, kiranya Tuhan berkenan menjamah hati tiap-tiap pendengar, supaya pendengar itu bukan saja mendengar, tetapi mengucapkan dan melakukan di dalam perbuatannya. Di dalam nama Yesus Kristus, biar
damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.